Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robiul Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan coba ngasih gambaran sedikit tentang kondisi pandemi yang berakibat teman-teman yang skripsi itu harus bimbingan online dengan dosen pembimbingnya. Tetapi banyak informasi yang saya dapatkan dari sosial media saya bahwa tidak efektif, bahkan sulit responnya. Nah, bagaimana tanggapan saya atau kita diskusi soal itu dan bagaimana cara biar teman-teman tetap bimbingan online tetapi skripsinya juga selesai. Silahkan disimak videonya. Baik teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan sedikit atau kita akan berdiskusi sedikit di video saya mengenai bimbingan online yang sudah mungkin 2 tahun atau 3 tahun kita rasakan karena kondisi pandemi. Teman-teman, konten ini sebenarnya sama dengan beberapa konten saya sebelumnya, yaitu ini merupakan informasi ataupun tanggapan-tanggapan ataupun komentar dari teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi di sosial media saya, baik di TikTok ataupun di Instagram, bahkan di YouTube. Nah, ini akan saya coba diskusikan, kita akan bahas, kita coba obrolin, walaupun kondisinya masih satu arah, ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa berdiskusi lebih lanjut di sosial media ataupun di komen YouTube ini. Nah, teman-teman, bimbingan online, memang sebagai dosen pun saya agak kesulitan memang menjelaskan sesuatu yang mengenai skripsi, entah itu revisi ataupun perbaikan-perbaikan pada saat komunikasi tersebut hanya menggunakan chat messengers ataupun kadang hanya menggunakan Zoom meeting yang memang waktunya terbatas. Nah, itu saya memahami keluh kesah teman-teman mahasiswa bahwa bimbingan online skripsi ini sangat tidak efektif, dan apalagi dosen pembimbingnya itu tidak merespon dengan baik. Nah, itu juga sebenarnya tidak hanya kalau respon dari dosen pembimbing itu menurut saya tidak hanya di bimbingan online, bahkan ketika offline pun itu dosen pembimbing yang seperti itu banyak sulit ditemui, entah itu karena kesibukan atau karena hal-hal yang lain. Nah, itu sebenarnya sama saja antara bimbingan offline dan online untuk masalah sulitnya respon dari dosen pembimbing. Saya nggak terlalu memahami ya kalau misalnya dosen pembimbing memang sibuk, ya menurut saya sih kenapa mengambil mahasiswa bimbingan, atau tidak usah terlalu banyak mengambil mahasiswa bimbingan. Kadang pun karena alasannya mungkin teman-teman mahasiswa harus tahu sumber daya dosennya di kampusnya mungkin sedikit, tetapi mahasiswa yang mau skripsi itu banyak, sehingga dosen yang memiliki kesibukan lebih itu tidak bisa menolak dengan jumlah mahasiswa yang lebih besar. Nah, itu kadang kendala yang ada di kampus. Nah, ada juga yang sebenarnya sumber daya dosennya banyak, tetapi masing-masing dosen itu memiliki kapasitas bimbingan atau jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Kadang saya pun yang hanya membimbing beberapa orang, dalam satu hari bisa bimbingan mungkin 3 atau 4 orang, itu udah kewalahan untuk membimbing mahasiswa. Karena apa? Karena sebagai dosen pembimbing, misalnya kalau teman-teman masih berdiskusi soal judul ataupun topik, itu nggak terlalu berat. Tetapi ketika sudah membahas tentang isi, misalnya kalian sudah mengerjakan bab 1, apalagi sudah lengkap babnya, bab 2, bab 3, bab 4, dosen butuh waktu dan juga butuh energi yang lebih. Nah, itu kalau misalnya dari sisi dosen pembimbing. Nah, tentunya juga yang teman-teman harus ketahui bahwa ada juga yang memang tidak membacanya, ya langsung di ACC aja ada. Ada yang memang detail banget untuk membacanya, bahkan titik komanya itu dipertanyakan, paragrafnya tulisan-tulisan kalimatnya itu dipertanyakan juga. Nah, itu yang menjadi dinamika dari skripsi itu berbeda-beda antara mahasiswa satu dengan yang lainnya. Yang lucunya ada mahasiswa yang memang ngeluh selalu direvisi oleh dosen pembimbingnya, ada juga mahasiswa yang mengeluh
ketika baru pertama kali bimbingan sudah langsung di ACC bab satunya. Nah, itu yang menjadi skripsi itu dinamis, berbeda-beda pengalaman antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, balik lagi ke diskusi kita nih di YouTube channel saya ini mengenai bimbingan online. Gimana sih cara supaya kita bisa diberikan respon oleh dosen pembimbing, dan tentunya harapan kita progres skripsi kita akan berjalan sesuai dengan target teman-teman. Nah, kalau pengalaman saya sih sebenarnya kalau dari sisi dosen pembimbing, saya menyediakan mungkin seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali ya untuk bimbingan di setiap mahasiswa gitu. Mungkin ada yang mengirimkan file untuk 2 kali pertemuan dan sisanya mungkin Zoom meeting. Atau yang kondisi sekarang yang sudah bisa ke kampus itu saya memberikan waktu mungkin seminggu bisa 2 kali ataupun 3 kali untuk bertatap muka dengan teman-teman yang mau bimbingan. Nah, kemudian selanjutnya juga kalau misalnya slow respon, saya tetap memberikan tips buat teman-teman selalu follow up dosennya, baik di chat kalau misalnya dosennya memang boleh di chat ya. Kadang kalau saya zaman dulu kuliah itu dosennya tidak mau di chat gitu ya, harus ditelepon. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, aneh sih rasanya kalau dosen harus ditelepon. Ya ditelepon juga kan bisa via WA ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa nelpon tanpa menggunakan pulsa. Nah, itu kalian harus follow up. Tetapi masalahnya di follow up-nya berapa lama, spare waktunya atau jangka waktunya berapa lama. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan. Nah, sebaiknya kalau saya sih kasih jarak waktu misalnya 3-5 hari atau 3-1 minggu. Apabila tidak ada respon, apakah Anda mengirim filesnya ataupun membalas emailnya, nanti 1 minggu silahkan ditanyakan kembali. Kalau misalnya dalam 1 minggu itu sudah kalian follow up tidak ada pertanyaan lagi, ya silahkan kalian bisa tanyakan lagi di 3 hari ke depannya. Jadi atur waktunya. Selanjutnya juga pastikan waktunya jam kerja. Mungkin dari jam 8 sampai jam 4. Walaupun banyak yang bilang dosen itu waktunya 24 jam gitu ya. 24 jam untuk melayani mahasiswa. Nah, itu sebenarnya luar biasa banget pekerjaan dosen kalau misalnya 24 jam. Jadi keluarga segala macam nggak diurus mungkin pikirannya. Nah, mungkin itu ada beberapa pendapat seperti itu. Tetapi sekali lagi sebagai mahasiswa, karena tentunya mahasiswa kedudukannya mungkin lebih ya namanya guru sama murid ya, lebih di bawah. Ya mungkin kita lebih mengatur waktunya. Jadi mengatur waktunya itu jangan sampai kalian ngechatnya di jam waktu istirahat ataupun waktu tidur gitu ya. Nah, itu juga jangan. Nah, kalau hemat saya sih, saran saya adalah di jam-jam kerja, jam 8 sampai jam 4. Dan kemudian jangan selalu ditanya, Pak gimana revisi saya dalam kurun waktu yang cepat. Mungkin Anda kirim jam 8, jam 9 kalian tanya. Kasih spare waktunya, teman-teman. Nah, kemudian juga walaupun online, tetap kalian sering ke kampus. Entah itu, ya niatnya mungkin mau bimbingan ya sama dosen pembimbing. Tetapi ya nothing tulus saja ke kampus. Entah itu nanti ketemu dosen pembimbingnya atau enggak, ya itu nanti tergantung rezeki kamu. Jadi sering datang ke kampus juga. Jangan karena bimbingannya online di rumah, ya kita selalu stay di rumah gitu, selalu nunggu di rumah informasinya dan segala macam. Seminggu mungkin bisa 2 kali atau 3 kali kalian main ke kampus, mungkin ada informasi lain atau bisa berdiskusi lain dengan dosen-dosen pembimbing yang lain. Nah, sekali lagi teman-teman, memang dari diskusi ini bahwa bimbingan online ini sangat menyulitkan mahasiswa, apalagi yang misalnya kalau dosennya slow respon. Tapi tetap kalian jangan menyerah untuk ya udah deh skripsi saya nanti saya lanjut tahun depan aja. Jangan, kalian follow up terus. Mungkin kalau sudah boleh ke kampus, di kampusnya silahkan datang ke kampus walaupun tidak ada mata kuliah. Ya mungkin bisa janjian sama teman-temannya, mungkin nanti ketemu dosen yang lain, bisa ngobrol, dan yang lainnya itu mungkin bisa menjadi pengetahuan baru mengenai skripsi kamu. Jadi jangan ya di rumah terus ujung-ujungnya kalian bosan dan skripsinya nggak selesai. Nah, mungkin itu saja teman-teman diskusi kali ini di YouTube channel saya tentang respon yang sangat lambat di bimbingan online. Ya mungkin nggak hanya kalian saja yang mengalami, banyak mungkin mahasiswa di Indonesia ini seperti ini. Tetap
fight untuk mengerjakan skripsinya, tetap kejar target skripsinya, mau lulusnya kapan. Yuk, silahkan subscribe YouTube channel saya, dukung saya terus, share ke teman-temannya, follow juga di Instagram saya @robilendra dan juga @skripsi_mahasiswa, dan follow TikTok saya juga di @robilendra. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.